Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Yang terhormat Bapak Hadir selaku Kepala Desa Mangkani beserta jajarannya, dan yang kami hormati Bapak Ibu yang telah hadir pada kesempatan pagi ini. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas nikmatnya kita semua dapat berkumpul pada pagi hari ini. Sebelum acara ini dimulai, kami persilakan kepada Bapak Hadir selaku Kepala Desa Mangkani untuk memberikan sambutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah karena pada hari ini kita dapat berkumpul di gedung sebelumnya bersama Rasulullah SAW. Saya disebutkan kepada Muhammad SAW. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita sampaikan bahwa kita kedatangan adik-adik mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah. Dalam hal ini mereka akan menyampaikan tentang kemahasiswaan. Jadi mereka ini meminta bantuan kepada kita untuk mensosialisasikan, Kalau sebab itu saya mengharapkan kita semua menyampaikan mudah-mudahan apa yang mereka meminta bantuan dari kita bermanfaat untuk kita dan untuk adik-adik mahasiswa. Itu perlu saya sampaikan bahwa ini salah satu mahasiswa dari kita. Ini namanya Mas Ani dari Jepang. Ya, artinya warga kita juga lepaskan teman-temannya dari proyek. Karena itu siapapun mahasiswa atau masyarakat kita perlu dukungan kita semua, atau masyarakat kita di desa ini perlu kita dukung sepenuhnya. Nah, ini ikut generasi penerus kita. Mungkin ada yang tidak sampaikan, mungkin saya senang. Bila ini saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Selanjutnya kita memasuki acara ini, yaitu mengenai sosialisasi tentang teknologi. Sebelumnya, Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Bapak
pasti Bapak Ibu ini pernah dengar kan kata kriminologi, tapi belum tahu secara spesifik apa itu arti kriminologi. Nah, jadi secara etimologi, kriminologi ini berasal dari dua kata, yaitu crime artinya kejahatan dan logos artinya kejahatan, ilmu pengetahuan. Jadi sehingga kriminologi ini adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan dan tindak kriminal. Kemudian menurut seorang ahli yaitu Bapak Sujono Girjosisworo, pada dasarnya kriminologi ini adalah ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial, termasuk akibat, penyebab, upaya, dan pencegahannya. Secara garis besarnya, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang bagaimana seseorang itu melakukan suatu tindak kejahatan. Seperti contohnya pada saat ada orang yang memiliki penyakit kleptomania atau suka mencuri, kita itu pasti melihatnya itu orang ini melakukan tindak kriminal gitu. Padahal di kriminologi kita belajar bahwa penyakit kleptomania ini adalah faktor psikologisnya ini sulit untuk menahan dirinya untuk tidak melakukan suatu pencurian meskipun barang tersebut tidak berguna dan tidak bernilai ekonomis baginya. Nah, untuk selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi kriminologi itu sendiri akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya. Kepadanya saya persilakan. Psikologis ini berkaitan dengan kondisi mental seseorang. Ada gangguan mental yang membuat seseorang itu memiliki kemampuan kuat untuk mencuri. Contohnya ternyata yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi, yaitu penyakit kleptomania. Biasanya yang menderita penyakit kleptomania ini dia akan merasa cemas kalau dia belum melakukan pencurian, dan setelahnya kalau dia akan merasa puas, lega jika dia sudah mencuri. Dan ternyata di dalam ilmu kriminologi ini ada seseorang yang ingin mencuri bukan karena niat atau kebutuhan hidupnya, tetapi ada penyakit mentalnya yaitu kleptomania. Yang kedua adalah faktor sosiologis. Lingkungan yang buruk bisa membuat seseorang itu menjadi buruk juga. Contohnya ketika kita berteman dengan pemabuk, judi, atau pemakai narkoba, kita akan terbawa suasana tersebut. Dari yang kita penasaran dengan hal-hal tersebut, terus berujung kita coba-coba, dan kita malah terjerumus ke dalam lingkaran buruk tersebut. Yang ketiga ada faktor ekonomi. Kurangnya kesulitan ekonomi seperti pengangguran dan kemiskinan adalah faktor utama penyebab terjadinya kejahatan. Kenapa? Karena ketika seseorang itu tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, dia akan sangat rentan sekali melakukan tindak kriminal. Dan terakhir ada faktor pendidikan. Pendidikan yang kurang itu bisa membuat seseorang kurang paham sama aturan dan norma yang berlaku di masyarakat, sehingga seseorang mudah terdorong untuk melakukan tindak kejahatan. Dan pendidikan yang kurang juga bisa membuat seorang susah untuk mendapat pekerjaan yang layak, karena secara pekerja sekarang itu kan harus lulusan SMA. Jadi kalau kita nggak lulusan SMA itu sulit sekali untuk mendapat pekerjaan yang layak. Faktor-faktor ini saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain untuk mempengaruhi seseorang dalam melakukan tindak kejahatan. Mungkin materi selanjutnya akan disampaikan kepada rekan saya. Kita silakan. Materi selanjutnya yaitu mengenai ciri-ciri kejahatan. Karena dalam kriminologi kita terbagi berbagai macam jenis kejahatan. Yang pertama, kejahatan terhadap orang, yaitu
dendam atau mereka ada rasa ingin menguasai si korban itu. Contohnya seperti penganiayaan, pembunuhan, bahkan pemerkosaan juga. Yang kedua, jenis kejahatan terhadap harta benda. Segala tindakan yang mencuri, merusak ataupun mengambil barang milik orang lain itu sudah termasuk dalam kategori jenis kejahatan terhadap harta benda. Jadi mereka mencuri, mengambil atau merusak barang milik pribadi orang tanpa persetujuan ataupun sepengetahuan mereka. Yang ketiga, jenis kejahatan berdasarkan ekonomi, yang biasanya jenis kejahatan ini berhubungan dengan bisnis dan uang, di mana yang melakukan biasanya orang-orang penting ataupun pengusaha yang ada kaitannya dengan masyarakat. Mereka mencari keuntungan finansial ataupun materi, dan mereka melakukan itu untuk kepentingan mereka sendiri. Contohnya seperti korupsi, penipuan, ataupun pencucian uang. Jadi dalam kriminologi kita belajar jenis-jenis kejahatan dari berbagai aspek. Oke, materi selanjutnya melanjutkan dengan saya. Lalu di sini saya membahas dampak terhadap korban terjadinya kejahatan. Yang pertama, merugikan secara fisik, yaitu seperti korban bisa mengalami cedera atau luka-luka akibat tindak kriminal yang dilakukan oleh seseorang. Yang kedua, merugikan secara ekonomi, seperti karena kemalingan, kesenjangan harta benda. Dan yang terakhir, merugikan psikologis, terutama pada korban pelecehan seksual. Itu korban akan merasa trauma, depresi, atau bahkan bisa hingga bunuh diri karena dia menjadi korban pelecehan seksual. Lalu yang keempat, ada mengganggu rasa aman dan stabilitas masyarakat. Seperti yang diucap orang-orang, katanya desa Kembang Gading ini rawan begal. Jadi orang awam itu mau ke Kembang Gading ini takut duluan. Dan ini sangat merugikan bagi warga desa Kembang Gading. Kenapa? Karena perspektif orang, desa Kembang Gading ini dianggap tidak aman. Yang terakhir, mengurangi kepercayaan sosial. Orang yang pernah berbuat kejahatan, mencuri atau melakukan pembunuhan, dia sulit dipercaya lagi oleh masyarakat. Dan dia akan dicemoohkan orang, dia akan dikucilkan di masyarakat, dan itu merupakan sanksi sosial yang harus dia terima. Makanya penting untuk kita selalu berbaik dan berpikir sebelum bertindak supaya hubungan kita dengan masyarakat itu tetap terjaga. Materi terakhir akan disampaikan oleh rekan saya. Dari sekian banyaknya yang sudah dijelaskan dari faktor-faktor jenis-jenis kejahatan, maka dalam kriminologi juga kita memiliki upaya penanggulangan dalam kejahatan ini. Yaitu yang pertama dengan melakukan upaya represif, yaitu dengan cara hukum, di mana setiap seorang yang melakukan kejahatan maka harus dihukum dan diadili di pengadilan supaya mereka itu jerah dan tidak akan melakukan kejahatan itu lagi, dan supaya orang-orang juga takut untuk melakukan kejahatan karena adanya hukuman tersebut. Lalu upaya yang kedua bisa melalui upaya preventif ataupun dengan cara pencegahan. Kita dapat melakukan pencegahan dengan adanya melakukan edukasi ataupun penyuluhan kepada masyarakat bahwa tindakan kejahatan itu memiliki dampak yang sangat buruk baik bagi diri kita ataupun orang lain. Dan upaya yang ketiga
dengan cara pembinaan. Ketika seseorang sudah melakukan kejahatan lalu dihukum, maka tetap harus adanya pembinaan agar mereka tidak mengulangi kejahatan tersebut dengan upaya konseling ataupun dengan rehabilitasi. Dan yang terakhir, adanya kerjasama antara semua pihak, antara pemerintah dan masyarakat. Jadi tidak hanya polisi dan pemerintah saja yang bertanggung jawab atas kejahatan ini, kita juga sebagai masyarakat perlu berperan aktif dengan dimulai dengan kita mulai cepat melapor jika ada hal yang mencurigakan di sekitar kita. Lalu kita juga dapat melakukan ronda keliling untuk menjaga daerah-daerah yang rawan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada teman mungkin dari moderator. Baik, mungkin itu saja materi sosialisasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atas penyampaian kami. Mohon maaf juga kami bukan bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu semua. Di sini kami hanya dapat tugas untuk membuat video sosialisasi Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Kami akhiri diganti bisa dilihat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kurang dulu Bapak Ibu adik-adik profesional ya dari mahasiswi Universitas Muhammadiyah Mukabumi. Tentunya terima kasih juga kepada adik-adik yang sudah memilih Desa Kembang ini untuk menerapkan ilmu dari kampus masyarakat. Nah mungkin ada lagi sesi foto ya. Boleh Bapak Ibu kita foto bersama sebentar saja.